Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah terkait dengan jumlah penduduk yang ada di satu desa. Itu pun bisa juga dirinci lagi. Kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, mungkin bisa dilihat bagaimana komposisi penduduk suatu desa itu ditinjau dari sisi pendidikannya, tingkat pendidikannya. Apakah banyak yang sekolah sampai dengan tingkat perguruan tinggi, atau hanya sampai dengan sekolah menengah, atau hanya lulusan SD saja, atau bahkan di suatu desa masih banyak penduduknya yang buta huruf. Ini termasuk potensi sumber daya manusia. Demikian juga keterampilan yang juga biasanya ditunjukkan dengan jenis pekerjaan. Misalnya masyarakat yang hidup di desa kerajinan, tentu saja mereka memiliki kerajinan, memberikan keterampilan untuk sebagai pengrajin. Demikian juga yang lain, di sumber daya manusia terkait dengan misalnya saja petani, nelayan, peternak, dan sebagainya. Berikut kelembagaan. Setiap desa mesti mempunyai lembaga yang semua itu mempunyai fungsi, mempunyai peran untuk membantu sebagai partner kerja pemerintah desa. Nah, lembaga itu juga membutuhkan data untuk pengembangan lembaga sendiri, sesuai dengan orientasi kegiatan lembaga tersebut. Misalnya ada Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini adalah mesti membutuhkan data. Sebenarnya di desa itu ada berapa banyak pemuda yang ada di situ. Kemudian keterampilan apa yang dimiliki oleh pemuda. Kemudian kalau mau menyelenggarakan festival kebudayaan atau kesenian apa yang mereka miliki, dan seterusnya. Demikian juga lembaga-lembaga yang lain, ada PKK, ada kelompok tani, kelompok nelayan, ada kelompok pengajian dan sebagainya. Itu semua kelembagaan yang ada di desa itu mempunyai peran yang cukup besar. Termasuk ya ada lembaga pemberdayaan masyarakat desa, ada PKK, apalagi yang namanya BPD, Badan Musyawaratan Desa. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Di desa juga sekarang sudah banyak sarana dan prasarana yang semakin hari semakin diperlengkapi, diperbaiki, baik itu sarana dan prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana perhubungan, dan sebagainya, semakin hari semakin dilengkapi dan juga semakin diperbaiki. Tentu saja perbaikan itu tidak hanya secara fisik, tapi juga dalam hal pelayanan. Kemudian perkembangan kemajuan desa. Di dalam SID itu juga perlu adanya ada data atau informasi tentang perkembangan atau kemajuan sebuah desa. Boleh juga suatu desa itu memasukkan sejarah bagaimana perkembangan desa itu semenjak desa itu ada sampai dengan nanti desa sampai sekarang misalnya, itu seperti apa. Ya. Dan juga mungkin data-data yang lain. Nah, selanjutnya mari kita lihat sebenarnya apa sih manfaat SID itu atau SID itu, Sistem Informasi Desa itu. Nah, ada 3 ranah yang nanti akan saya sampaikan di sini, yaitu manfaat bagi pemerintah, manfaat bagi pembangunan, dan juga manfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Manfaat bagi pemerintah, kalau desa itu memiliki sistem informasi desa, maka ini akan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis kebutuhan di tingkat lokal. Pemerintah dalam ini bisa pemerintah supradesa ya, ada kabupaten atau kota, mungkin provinsi, atau bahkan di tingkat nasional sana. Ini seringkali membutuhkan yang namanya data dari desa. Untuk apa? Ya, mungkin kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang akan disampaikan ke desa ini harus berbasis data yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya untuk pemerintah, adanya ketersediaan data yang dapat dimanfaatkan di tingkat lokal dan juga di tingkat supra desa. Ini tentu saja ada sinkronisasi atau kesinambungan antara perencanaan pembangunan yang ada di pemerintah kabupaten atau kota misalnya dengan perencanaan pembangunan yang ada di desa. Karena bagaimanapun juga
untuk bisa mencapai visi misi yang dicanangkan oleh sebuah kabupaten, ini tentu saja harus didukung oleh desa. Nah, oleh karena itu mengenai data desa ini juga sangat penting atau sangat diperlukan bagi supradesa. Berikutnya, manfaat SID itu bagi pembangunan. Membantu proses perencanaan dan sebagai kekayaan data di dalam menyusun dokumen perencanaan desa. Misalnya saja suatu desa itu ingin menyusun suatu perencanaan apa atau kebijakan apa yang akan ditarik atau diambil oleh pemerintah desa terkait dengan kebijaksanaan di masa mendatang. Ini juga berbasis pada data. Misalnya kalau suatu desa itu memiliki misalnya pasangan usia subur itu yang cukup banyak, maka orang bisa menduga, bisa meramalkan kalau pasangan usia subur itu banyak, artinya kemungkinan angka kelahiran itu sangat atau cukup tinggi. Nah, oleh karena itu mungkin bagi kepala desa atau perangkat desa atau pemerintah desa, mungkin data dari ini dari kependudukan di mana menyebutkan pasangan usia subur banyak bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun program-program kependudukan, misalnya penekanan angka kelahiran, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah yang dibutuhkan oleh desa. Kemudian yang kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan di tingkat desa. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sebutkan bahwa yang namanya SID itu harus bisa diakses oleh semua masyarakat dimanapun mereka berada. Artinya apa? Artinya kalau misalnya pemerintah desa itu membuat perencanaan pembangunan yang dituangkan di dalam misalnya RPJMDes atau mungkin RKPdes, nah kemudian itu diunggah di dalam sistem informasi desa, dibaca oleh warga masyarakat desa tersebut, atau mungkin dibaca oleh warga masyarakat yang berasal dari desa tersebut tapi berada di luar wilayah desa, itu mungkin bisa memberikan kontribusi, memberikan ya sumbangan tentang perencanaan pembangunan yang lebih lengkap lagi. Itu bagi pembangunan. Bagi pemberdayaan masyarakat, ini mendorong partisipasi dan tumbuhnya inisiatif masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembangunan desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya partisipasi ini sekarang sangat populer ketika desa itu membuat perencanaan, ketika desa itu membuat melaksanakan perencanaan, kemudian memonitoring, ya, pelaksanaan pembangunan, bahkan sampai dengan pelaporan pun ini adalah selalu melibatkan warga masyarakat. Oleh karena itu, sistem informasi desa ini sangat penting bagi upaya-upaya yang mampu untuk bisa menumbuhkan partisipasi masyarakat terlibat di dalam kegiatan pembangunan. Lalu manfaat apa yang akan diperoleh aktor-aktor yang ada di desa maupun di tingkat atas sana ataupun di supradesa? Saya bagi menjadi dua, ada beberapa ya, ada aktornya, kemudian ada manfaat yang bisa diperoleh. Misalnya SID bagi pemerintah di tingkat supradesa, di kabupaten, provinsi, sampai dengan di tingkat pusat sana. Ya, antaranya adalah mempermudah dalam memperoleh data dan informasi desa. Kalau desa itu semua sudah memiliki SID, mempunyai SID, maka pemerintah, entah itu kabupaten, entah itu pemerintah provinsi, ketika membutuhkan data dari suatu desa, sebuah desa, maka dia tinggal klik, ya, tinggal mengakses, itu sudah diketemukan apa yang dibutuhkan. Demikian juga sistem informasi desa itu bagi supradesa ini akan membantu efisiensi anggaran bagi OPD pada komponen perjalanan dinas. OPD tidak perlu datang ke desa, tetapi cukup dengan menggunakan sistem informasi desa. Membantu proses perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, dan sudah saya sebutkan bahwa kabupaten juga mempunyai perencanaan pembangunan yang harus didukung oleh desa. Yang kedua, bagi pemerintah desa sendiri atau oleh pemerintah kelurahan, ketersediaan data dan informasi secara lengkap dan tertata. Bapak Ibu, kalau SID atau data yang dimasukkan dalam SID itu mesti data yang sudah tertata dengan baik. Data yang sudah diklasifikasikan, data yang sudah digolong-golongkan menurut kategorisasi yang dibutuhkan. Nah, itu akan membantu pemerintah desa
dan itu akan tersimpan sehingga setiap saat dibutuhkan mudah mencarinya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dalam usaha urusan administrasi. Nah, oleh karena itu tadi saya sebutkan kalau pemerintah desa itu sudah memiliki SID itu bisa mempermudah dalam pelayanan penduduk atau masyarakat desa dalam melakukan administrasi kependudukan. Lalu bagi masyarakat mendorong munculnya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan di tingkat desa, ya. Kemudian juga menumbuhkan modal sosial. Bapak Ibu kalau ada SID kemudian disebarluaskan melalui jaringan itu, maka siapapun bisa mengakses dan bisa melakukan kerjasama untuk menjaring jalinan. Kepada lembaga desa akan membutuhkan lebih mudah karena tersedianya data yang diakses, membantu kerja-kerja lembaga kemasyarakatan baik di sektoral maupun di tingkat kewilayahan. Pihak lain ya juga yang berkepentingan ini juga bisa mengakses dan memanfaatkan data yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sistem informasi desa itu harus mampu menjawab tantangan kemandirian dan kedaulatan komunitas. Nah, ini akan didukung ya, akan bisa terwujud kalau semua data itu berbasis pada kebutuhan warga dan juga menjunjung tinggi lokalitas. Kalau yang namanya kemandirian, yang namanya kedaulatan, ini tentu saja lebih mengutamakan masyarakat di tingkat lokal. Kemudian mendorong tata kelola pemerintahan desa. Kalau semua SID itu telah memiliki data yang lengkap, tentu saja itu akan sangat membantu bagi pemerintah desa untuk memberikan pelayanan, untuk mengembangkan perencanaan dan seterusnya. Sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bisa dibangun secara partisipatif untuk kepentingan warga. Tadi saya katakan bahwa sekarang ini eranya adalah era partisipasi sehingga warga pun juga berpartisipasi. Dikelola warga dengan kaderisasi yang baik. Bapak Ibu sekalian, yang ini seringkali dilupakan itu adalah bagaimana membuat kaderisasi untuk pengelolaan juga berangkat dari misalnya dari pendataan sampai dengan memproses memasukkan dalam SID bahkan untuk kelangsungannya. Kemudian semua data bisa diakses oleh seluruh warga. Masyarakat terlibat, data akurat, dan juga desa bisa berdaulat. Nah, kalau semua desa itu sudah mempunyai prinsip bahwa yang namanya SID itu sebenarnya bukan hanya sekedar kewajiban, tapi merupakan sebuah kebutuhan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka desa itu akan membuat SID yang kemudian disebarluaskan melalui jaringan online. Kemudian sebenarnya SID ini sebenarnya bisa dikatakan cukup mudah karena ini bisa dipelajari, bisa dipahami, bisa dilatih, dan itu bisa juga ada pendampingannya dan ada fasilitasinya, baik itu yang teknis maupun yang non-teknis. Kemudian juga data dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat, tidak hanya dari perangkat desa, sehingga sistem informasi desa itu semakin hari mestinya akurasinya lebih semakin meningkat karena selalu diupdate dan juga secara terus-menerus diuji. Kita akan sampai ke desa mandiri. Desa mandiri ini adalah banyak batasan atau banyak konsep yang menyampaikan mengenai desa mandiri. Pada intinya, desa mandiri itu adalah desa yang mampu untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan desa itu sendiri. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga desa itu mengelola ataupun memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya yang ada di desa, dimanfaatkan secara penuh, secara maksimal, sejauh mungkin digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Sehingga harapannya nanti desa itu tidak akan menghadirkan barang-barang atau kebutuhan yang berasal dari luar. Intinya itu. Kemudian manfaat yang akan dicapai oleh desa mandiri itu adalah berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, SID ini bisa sebenarnya kalau ini benar-benar dikelola dengan baik dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa, maka sebenarnya bisa saja itu membuka lapangan kerja baru. Contohnya misalnya suatu desa yang memiliki sumber daya
sumber air yang cukup melimpah misalnya, maka bisa dikelola oleh salah satu lembaga yang misalnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Nah, BUMDes ini kan nanti akan mengelola sumber daya yang ada, kemudian juga akan menyerap tenaga kerja untuk mengelola masing-masing unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Yang kedua, meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa. Jadi kearifan lokal tetap menjadi kunci utama ketika kita itu ingin memandirikan suatu desa. Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan itu tentu saja kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan basis pada partisipasi masyarakat semenjak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring ya sampai dengan pelaporannya. Kemudian diharapkan dengan adanya desa yang mandiri itu adalah menurunkan disparitas pembangunan wilayah antara desa dan kota. Nah, kalau SID lengkap, kemudian juga desa itu sudah bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, harapannya desa itu berkembang, tidak akan jauh berbeda dengan perkembangan yang ada di kota. Bidang yang dikembangkan banyak sekali, ya, ada sarana dan prasarana, ya, yang nanti cukup memadai, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ya, tidak tergantung pada bantuan dari pihak luar. Kemudian juga punya sumber pendapatan sendiri, ini yang penting, ya. Desa mandiri ini mempunyai ya, sumber pendapatan sendiri. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa, punya hak yang jelas. Ini dengan adanya rekognisi dan subsidiaritas, tentu saja desa itu sudah mempunyai kewenangan yang cukup luas. Peningkatan keterampilan warga masyarakat, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, dan adanya aturan-aturan yang jelas, ya, dan juga harus bisa membiayai perangkat desa sendiri. Ya, mungkin nanti Pak Wahyudi bisa cerita bagaimana Panggung Harjo itu bisa membiayai aparat desa di luar dari pelungguh maupun juga siltapnya. Kemudian ciri kemandirian desa ini ada cukup banyak, ya, kemampuan desa mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Jadi yang namanya desa mandiri itu adalah desa yang mampu mengurus dan mengatur, tidak seperti dulu. Kalau dulu desa itu hanya diatur, dan diatur, tapi tidak pernah diurus. Yang namanya orang-orang yang terkelompok dalam marginal, ya, apakah itu disabilitas, lansia, kemudian kelompok-kelompok rentan lainnya, nah ini tidak terurus. Nah sekarang desa mandiri itu semua harus diurus dan diatur. Pemerintah desa memiliki kewenangan dan mengatur serta mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan dan penganggaran, satu desa, satu perencanaan, dan satu anggaran. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian sudah sering mendengar adanya one village, one plan, and one budget. Sistem pemerintahan menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk orang miskin, perempuan, kaum muda, dan juga kaum marginal lainnya. Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel untuk memanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Yang terakhir, dalam praktek kemandirian desa diwujudkan dalam bentuk kemampuan desa menghasilkan dan mencukupi kebutuhannya sendiri, yang yang sebagaimana hadir dalam program-program sektoral seperti misalnya desa mandiri energi, ya, satu desa itu kemudian memanfaatkan energi yang ada kemudian digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Ini sekarang sudah banyak desa-desa yang mandiri energi. Kemudian desa mandiri pangan juga sudah cukup banyak desa yang mandiri pangan bisa memproduksi sendiri dan mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.